Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi seorang muslim, hendaknya dia sadar dan yakin bahwa dalam menjalani kehidupan ini dia tidak sendiri. Tapi di sana ada Zat yang Maha Pengasih, yang memiliki kekuasaan untuk menentukan dan mengatur kehidupan. Kesadaran ini penting dan mahal harganya, karena bila kita telah benar-benar meyakininya, maka kehidupan kita akan dipenuhi dengan ketenangan, kenyamanan, dan ketentraman. Ketika seorang ayah misalnya meninggalkan keluarganya untuk mencari nafkah, dan dia tidak berhenti, tidak merasa khawatir dengan keadaan keluarganya, dan keluarganya pun tidak akan merasa khawatir terhadap keadaan ayahnya, keadaan seorang ayah yang sedang berusaha mencari nafkah. Maka kekhawatiran akan hilang ketika kita mengingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penjaga dan penuh kasih sayang kepada para hambanya. Fallahu khairun hafidhahu wa huwa arhamur rahimin. Maka Allah adalah penjaga yang terbaik dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Surat Yusuf ayat 64. Ketika seorang sangat marah dan kecewa dengan tipu daya orang atau musuh, maka ia akan mengobati rasa sakit hatinya dengan mengingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Qulillahu asra'u makra inna rusulana yaktubuna ma tamkurun. Katakanlah, Allah lebih cepat pembalasannya atas tipu daya itu. Sesungguhnya malaikat kami menuliskan tipu daya mereka. Surat Yunus ayat 21. Ketika semua teman dan kawan meninggalkan dan tidak seorang pun yang mengulurkan tangan untuk kita, maka kita akan segera tenang ketika kita mengingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, fa'lamu anallaha maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 40. Dia pun sadar dan yakin bahwa Allah tidak mengizinkan orang lain ikut campur terhadap urusan Allah, karena Allah punya cara lain, cara yang lebih indah untuk menyelesaikan suatu urusan. Setiap kali bisikan setan datang untuk membuat sedih dengan apa yang terjadi pada masa lampau, sehingga membuat rasa takut dengan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, saat itulah Allah memberikan kesejukan bahwa Allah akan mengusir semua kegelisahan dan rasa takut dari hambanya. Allah berfirman, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Surat Al-Fussilat ayat 30. Setiap kali kita direndah rasa sedih, hati gundah gulana, pikiran kacau, atau timbul rasa takut dan kecewa yang dilakukan orang lain terhadap kita, kita ingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dzalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Kepadanya aku bertawakal, aku berserah diri, wa ilaihi unib, dan kepadanya aku akan kembali. Surah Asy-Syura ayat 10. Renungkanlah selalu ayat ini dengan penuh keyakinan bahwa Allah pasti akan menyelamatkan kita dan akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan kita. Allah berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh, innallaha balighu amri, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, barang siapa yang berserah diri kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan atau perhitungan bagi setiap sesuatu. Surat At-Tolak ayat 3. Tidak ada tempat di dalam hati seorang mukmin
untuk bersedih karena dia merasa yakin ada Allah, karena selalu dia memasrahkan semuanya urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah kepasrahan kita itu sebagai kendaraan atau sandaran untuk menjalani berbagai rintangan dalam menjalani kehidupan ini. Kita ingat firman Allah, wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Cukuplah Allah menjadi pelindung dan cukuplah Allah menjadi penolong. Surat An-Nisa ayat 45. Mari kita jalani kehidupan ini dengan sebuah kesadaran dan keyakinan bahwa kita tidak sendiri, tapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai kehidupan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.